Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah Syekh Sultan Maulana Yusuf Banten, raja kedua dari Kesultanan Banten yang menaklukkan kerajaan Pajajaran. Siapakah beliau? Bagaimana perjalanan hidup dan kiprahnya? Mari kita simak bersama-sama. Maul Yusuf adalah putra dari Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Ia naik tahta pada tahun 1570 setelah ayahnya wafat. Selama 10 tahun berkuasa, ia fokus pada pengembangan kota, keamanan wilayah perdagangan dan pertanian. Ia juga melanjutkan politik ekspansi ayahnya untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh Jawa Barat. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menaklukkan kerajaan Pajajaran yang merupakan kerajaan Hindu dan Buddha. Terakhir di Jawa pada tahun 1579. Penaklukan ini dilakukan dengan bantuan dari Sunan Gunung Jati, kakeknya dari pihak ayah yang merupakan salah satu wali Songo. Dengan demikian agama Islam semakin mendominasi di Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Jawa yang berpusat di Pakuan Pajajaran, yang sekarang menjadi kota Bogor. Kerajaan ini memiliki wilayah yang luas dan kuat, meliputi hampir seluruh Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Namun kerajaan ini juga menghadapi ancaman dari Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon, yang berusaha menyebarkan agama Islam ke wilayahnya Maulana Yusuf, yang juga berkerabat dengan para Sulan Cirebon. Melihat peluang untuk kerajaan Pajajaran dengan bantuan dari Sunan Gunung Jati, kakeknya dari pihak ayah Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari wali Songo, yaitu seulama besar yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sunan Gunung Jati juga memiliki pengaruh besar di Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1579 Maulana Yusuf dan Sunan Gunung Jati memimpin pasukan gabungan dari Cirebon dan Demak untuk menyerang kerajaan Pajajaran. Mereka berhasil merebut Pulasari, sebuah benteng pertahanan penting yang berada di tepi Sungai Kisadane. Dari sana mereka terus maju ke arah Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Pajajaran. Raja Pajajaran saat itu adalah Prabu Siliwangi yang dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berwibawa. Namun ia menghadapi masalah internal, yaitu adanya pemberontakan dari beberapa bawahan dan kerabatnya yang telah menganut agama Islam. Salah satu dari mereka adalah Ratu Ayu, putri Prabu Siliwangi yang menikah dengan Pangeran Arya Wiralodra, putra Sunan Gunung Jati. Ratu Ayu dan Pangeran Arya Wiralodra berkhianat kepada ayahnya dan membantu pasukan gabungan menyerbu Pajajaran. Mereka juga membocorkan rahasia tentang letak pintu masuk kota yang tersembunyi di balik hutan bambu. Dengan demikian pasukan gabungan berhasil menembus pertahanan kota dan menguasai Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi yang tidak mau menyerah memilih untuk menghilang bersama dengan sebagian besar penduduk kota. Menurut legenda ia mengubah dirinya dan pengikutnya menjadi harimau, batu, kayu dan tanah dengan menggunakan ilmu gaib. Hingga kini keberadaan Prabu Siliwangi dan makamnya masih menjadi misteri. Dengan jatuhnya Pakuan Pajajaran, kerajaan Pajajaran pun berakhir. Maulana Yusuf dan Sunan Gunung Jati berhasil menyatukan seluruh Jawa Barat di bawah bendera Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Mereka juga berhasil menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah tersebut. Maulana Yusuf dianggap sebagai pahlawan dan penyebar Islam di Jawa Barat. Maulana Yusuf juga berhasil menjadi Banten sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara. Ia membuka pelabuhan Banten untuk para pedagang dari Cina, Arab, Persia, Gujaran, Eropa dan Nusantara. Ia juga mengatur penempatan penduduk sesuai dengan asam dan keahlian mereka. Banten menjadi kota yang ramai dan maju di bawah pemerintahannya. Maulana Yusuf wafat pada tahun 1580 karena sakit, dimakamkan di Banten Lama, dekat dengan makam ayahnya. Ia digantikan oleh putranya Maulana Muhammad yang menjadi raja ketiga Kesultanan Banten. Demikianlah sejarah singkat tentang Syekh Sultan Maulana Yusuf Banten. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.